Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Salam sehat untuk kita semuanya. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk setianya mengikuti renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan Surakarta. Puji Tuhan jika kita dapat meluangkan waktu untuk sejenak menenangkan diri melalui perenungan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita siapkan hati untuk menerima berkat firman melalui doa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan pada saat ini. Saat kami dapat kembali bersama menikmati resapi sebagai sarana pemeliharaan iman kami. Berilah kami hikmat dan tuntunlah kami memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur dan menyambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan sapaan iman kita pada hari ini berjudul Ketenangan Hati, yang didasarkan pada Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Dan nats diambil dari Matius 14 ayat 27. Saya akan bacakan nats dari Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya sedang belajar untuk terus menjaga ketenangan hati dalam pikir dan laku hidup saya. Saya sedang belajar, banyak belajar. Saya menyadari bahwa ketenangan hati sebaiknya jangan menunggu keadaan menjadi ideal. Keadaan kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan, bahkan jauh dari apa yang kita harapkan. Tetapi dalam keadaan yang menakutkan, dalam keadaan yang sulit ditanggulangi pun, kita tetap bisa memiliki hati yang tenang, asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama belajar. Kita belajar lagi dari kisah Yesus meneduhkan gelombang dan berjalan di atas air yang ada dalam Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Ini akan kembali menguatkan kita. Demikian. Pada saat itu Yesus segera merintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Lalu, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, rasa takut, cemas, dan panik seringkali dapat membuat kita menjadi salah sangka atau salah duga serta sulit memahami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Hal ini dialami oleh murid-murid sehingga menyangka Tuhan yang berjalan di atas air itu adalah hantu.
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita juga mengalami keadaan yang sama dan sedang bertanya, di manakah Tuhan? Atau mengapa keadaan saya seperti ini? Tetapi segera Yesus berkata, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Mengapa? Yesus berkata, tenanglah. Aku ini, jangan takut. Tenanglah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketenangan akan menghasilkan kekuatan. Ketika kita tenang, maka akan ada kekuatan untuk mengalahkan ketakutan, sehingga kita bisa bersukacita di dalam Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kekuatan yang kita alami juga membuat kita kuat melawan dosa dan tetap mengucap syukur di dalam setiap keadaan. Ketenangan timbul akibat pulihnya hubungan. Kedekatan dengan Tuhan menghasilkan pengharapan, sebab hanya Tuhan yang membuat kita tidak akan goyah. Mari jangan menunggu keadaan menjadi tenang sehingga hubungan kita dipulihkan, tetapi miliki hubungan kedekatan dengan Tuhan apapun keadaannya, maka kita akan mengalami ketenangan. Ketenangan membuat hidup kita teratur. Ketenangan membuat kita hidup teratur tanpa melanggar nilai-nilai dan norma-norma serta aturan yang ada. Dalam keadaan yang sulit sekalipun, jika kita mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda, maka kita akan beroleh ketenangan dan kekuatan di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mengapa Yesus berkata, tenanglah, aku ini jangan takut? 1. Ketenangan akan menghasilkan kekuatan. 2. Ketenangan timbul akibat pulihnya hubungan. 3. Ketenangan membuat hidup kita teratur. 4 dan seterusnya, ketenangan membuat hidup kita menjadi rileks, kuat, sehat, dan bahagia dan selamat menikmati atau selamat menemukan berkat-berkat dari setiap ketenangan bersama dengan Tuhan. Percayalah, ini akan membuat kita tidak gentar menghadapi berbagai tantangan. Saat ini kita kembali diingatkan untuk percaya pada Tuhan. Segala sesuatu yang kita alami hanyalah proses yang membuat kita menjadi tangguh tanpa mengeluh. Amin.